sebesar-besarnya tanpa batas. Mas, saya butuhnya itu angkanya berapa penghasilan jenengan, bukan bahasa motivasi ya, gitu. Saya orang yang susah untuk dimotivasi gitu. Dan di sini saya hadir juga tidak untuk memotivasi panjenengan karena saya juga seorang motivator. Bahkan saya orang yang pernah mengalami demotivasi, habis-habisan sampai putus asa. Saya bilang sama beliau, berapa penghasilan yang panjenengan dapatkan? Dia bilang, belum besar mas, tapi kita berusaha untuk terus memperbesar. Saya nggak butuh itu. Saya butuhnya duit yang besar saja. Saya minta tolong datangkan orang yang sudah proven terbukti punya penghasilan besar di HMI. Akhirnya didatangkan Ustaz Nasruddin saat itu. Ustaz Nasruddin dari Purwokerto jauh-jauh datang ke Solo. Saya tanya langsung sama beliau, walaupun sebenarnya ternyata itu di HMI sesuatu yang sangat tidak etis menanyakan bonus itu. Tapi namanya orang ya, kondisinya pentok butuhnya duit, ya yang ditanya adalah duit gitu. Dan di tahun itu belum ada namanya HMI bisa dibuka melalui aplikasi, karena saat itu kan belum eranya Android ya, eranya masih BlackBerry, masih eranya baru di Android masih kecil ya, Samsung Duos gitu ya. Jadi kalau buka AVO saat itu harus keluarnya lalu pakai laptop, pakai modem, gitu ya. Sekarang serba enak. Kalau hari ini dijalankan kok nggak dapat hasil yang optimal, saya kok kayak gemes sendiri. Padahal dulu kita jalankan dalam kondisi yang masih sangat minim dan terbatas. Nah, dibukakan sama Ustaz Nasruddin saat itu, dilihatkan AVO. Di sini sudah buka AVO semuanya? Sudah? Oke. Di AVO-nya itu ada bonus masih kecil saat itu. Bonusnya beliau saat itu 16.800.000. Ya. Bonusnya masih 16.800.000, jangan bandingkan dengan penghasilan beliau sekarang ya. Di tahun itu bonusnya itu masih kecil, baru 16.800.000. Tapi bagi saya, orang yang nanggung utang, orang yang untuk pemasukan, butuh duit tinggal bayar bank, nonton orang penghasilan setiap bulan 16 juta hampir 17 juta, itu melihatnya kecil apa gede? Gede, bisa. Saya bilang sama beliau, Pak, saya tolong diajari agar bisa punya penghasilan sama seperti panjenengan, bukan seperti beliau-beliau. Masih benar-benar saya tadi. Karena beliau tadi itu bonusnya aku dibuka baru 300.000, 200.000 saat itu. Beliau bilang nggak bisa. Apa? Nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Saya menjalankan HMI, pra HMI itu waktu merintis sebelum HMI itu dari 2003 daftarnya Pak Nas itu. Beliau biasanya paramedis ya di rumah sakit kerjanya. Habis itu resign fokus ngurusi HMI 2006. Waktu 2014 bonusnya baru 16.800. Nah, berarti butuh waktu 8 tahun namanya untuk berpenghasilan hampir 17 juta. Jenengan baru mau jalankan, minta bulan besok penghasilannya sudah sama. Jenengan mimpi lagi. Oh iya, itu lagi. Kerja di mana sebulan bisa itu? Tapi, ini tidak saya beli. Ada apa? Spidol. Ya? Oke, siap. Beliau mengajari saya saat itu, Bapak sekalian, terkait dengan Beliau mengajari saya terkait dengan namanya tandon duit. Apa? Di sini rumah yang sudah punya tandon buat khusus duit siapa? Di sini ada namanya income. Di sini ada namanya outcome. Income dan outcome. Income pemasukan, outcome berarti pengeluaran. Kita kerja setiap bulan dapat pemasukan, betul? Masuk di sini, terus masuk ke tandon duit ini ada outcome-nya nggak? Ada. Keluar juga toh? Pertanyaan saya, keluar buat apa? Makan setiap hari, uang saku, bensin, transport, itu disebut dengan namanya harian atau disebut dengan namanya active outcome. Active outcome. Ada lagi nggak pengeluaran selain itu? Ada. Bayar listrik setiap bulan. Apa lagi? Air. Apa lagi? SPP. Berarti ada pipa keluar lagi. Wifi. Apa lagi? Pajak motor, pajak mobil, ini disebut dengan namanya
passive outcome, pengeluaran pasif, bulanan, tahunan. Ada lagi loh pengeluaran, apa kira-kira? Pengeluaran yang sifatnya invisible, apa? Invisible, tidak terduga-duga atau tidak terlihat. Contohnya, tiba-tiba motornya rusak, nggak siap-siap harus turun mesin. Pernah nggak kayak gitu? Nah, apalagi tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada hajatan. Saya itu apa sehajatan? Saya nggak tahu ya bulan kemarin. Beberapa bulan yang lalu itu saya tanya istri, iseng aja gitu. Ada berapa undangan di bulan ini? Hampir 70-an undangan nih. Hadir ya. Pengeluaran berapa ya? Hampir ya 50 juta. Ya untuk invisible. Ya kalau uangnya ada sih no problem kan, no problem. Cuma juga gede juga ternyata. Nggak terlihat gede juga. Nah, ini gimana apa? Bapak Ibu sekalian, beliau mengajarkan sama saya terkait dengan namanya ini. Mas Angga, tahu nggak pengeluaran setiap orang itu ada berbagai macam ragamnya. Dan sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian hadir, outcome ini rata-rata pipa keluar ini, rata-rata pipanya ini ukurannya kecil atau gede-gede? Gede-gede? Betul, gede? Gede apa kecil? Oh, besar. Pertanyaannya, pipa masuknya besar apa kecil? Kecilnya biasa aja. Kecil. Dan pertanyaan saya berikutnya, pipa keluarnya banyak, ragamnya banyak, ukurannya besar. Pipa masuknya banyak apa baru satu? Dari apa? Gaji, selain gaji? HMI, oke, alhamdulillah HMI. Tapi saya lihat wajah-wajahnya di sini dari HMI hanya cukup untuk konsumsi produk gratis saja setiap bulan. Ada? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sekarang banyak dari saya tuh gini, saya tuh minimal, ya alhamdulillah mas setiap bulan tuh dari HMI itu dapat ya 800.000, 900.000. Saya bilang, lah segitu mau dibuat apa? Minimal keluarga saya tuh pakai HM itu gratis ya gitu. Oh iya mas ada juga itu. Nah, banyak hari ini orang itu mendapatkan penghasilan hanya dari satu sumber. Yang disebut juga dengan namanya apa? Aktif income. Ada namanya pengeluaran aktif, pasif, invisible. Ada juga penghasilan yang disebut dengan namanya aktif. Nah, aktif itu daripada kita harus aktif, berarti kita harus, kalau wirausaha berarti harus jualan, betul? Kalau jualan ada untung berarti baru dapat namanya income. Kalau nggak jualan kira-kira dapat income nggak? Ada. Warungnya tutup gitu, ada income nggak? Yang kedua dari gaji, salary. Kalau dia berangkat kerja, bekerja sebagaimana mestinya, akhirnya dia dapat gaji. Kalau tiba-tiba dia sakit dan tidak bekerja, apakah menerima penghasilan itu? Tidak. Yang dimaksud dengan namanya active income itu adalah sebuah penghasilan yang kita harus terlibat penuh di situ. Paham? Oke. Selanjutnya, Pak Mas bilang sama saya, Mas, yang saya dapatkan dari AVO ini bukan active income, tapi namanya adalah passive income. Jadi ternyata income itu ada aktif, ada pasif. Outcome juga aktif, ada pasif. Ini setiap hari, ini tahunan atau bulanan, invisible, tidak terduga juga. Nah, pasif income itu kalau di dunia konvensional itu contohnya punya ruko, terus disewakan, nggak ngapa-ngapain, nggak harus ditungguin, yang penting ada yang nyewa, dia dapat pemasukan income. Apalagi selain itu? Punya kontrakan, punya apa lagi? Ladang sawah yang luas disewakan, itu namanya adalah pasif income, ya. Kalau panjenengan kok ternyata bisa buat lagu, wah lagunya dipakai dapat royalti, namanya pasif income. Di sini pertanyaan saya, kita nyanyi semua ya? Oh berarti, ada yang nyanyi, masa Allah bisa buat lagu kan? Bisa. Lagunya ada yang dipakai buat royalti belum? Oh belum. Nah,
hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwasanya apa? Untuk mendapatkan passive income di luar tadi, punya kos-kosan, ruko dan sebagainya, butuh modal nggak? Untuk punya ruko di Lamongan, kira-kira rata-rata butuh modal berapa? 50 juta cukup? Nggak ketawa sama bapaknya. 100 juta cukup? Cukup. Hah? 200 juta ke atas. Itu pun ruko kecil. Akhirnya, kalau untuk punya pintu kos-kosan, kira-kira buat 10 pintu cukup nggak uang 100 juta? 500 juta. Mama saya baru aja kita buatkan kos-kosan di Solo, 20 pintu, habisnya 1 miliar. Baru bangunnya, belum harga tanahnya. Berarti kesimpulannya, untuk mendapatkan passive income butuh modal. Makanya Ustaz Nasruddin tadi bilang, nggak bisa mas, jangan pengen dapat seperti saya ini baru juga bisa. Karena saya ini pasif income tuh. Kok bisa katanya gitu? Iya, karena saya lagi sama Mas Angga di sini. Ketika customer HNI saya di luar sana itu belanja, walaupun belanjanya nggak sama saya dapat komisi juga tanpa mengambil hak mereka. Dari situ saya ada pertanyaan buat saya dulu. Berarti jangan dapat untung dari orang lain dong gitu. Habis itu saya tanya, Pak, berarti ini dapat untung dari bawah-bawahannya saya gitu. Nah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kan. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Beliau tanya balik sama saya, pekerjaan apa Mas Angga hari ini yang tidak menguntungkan orang lain? Tolong jawab Bapak Ibu pertanyaan itu. Dia tanya, saat itu beliau tanya sama saya, pekerjaan apa yang tidak menguntungkan orang lain hari ini? Ada nggak? Pekerjaan apa yang tidak menguntungkan orang lain hari ini? Ada nggak? Semua pekerjaan saling menguntungkan. Dari hal yang paling sederhana, seorang tukang bersih-bersih sekolah kira-kira menguntungkan dari pejabat atau pemilik sekolahnya atau tidak? Menguntungkan. Guru biasa menguntungkan kepala sekolahnya atau tidak? Kepala sekolah menguntungkan kepala dinas atau tidak? Betul? Seorang karyawan menguntungkan atasannya atau tidak? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami banyak hari ini itu kita terjebak pada narasi bisnis jaringan itu adalah bisnis yang selalu menguntungkan atasannya. Kan gitu kan ya? Padahal ternyata kalau kita menggunakan narasi itu atau persepsi itu, hampir semua pekerjaan yang sifatnya berbasis organisasi hierarki, ada atasan bawahan, itu pasti akan selalu menguntungkan atasannya. Apakah itu jadi masalah? Tidak. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang mengambil untung dengan cara merugikan orang lain. Maka dari itu saya tanya sama student, dan terus gimana Pak? HNI itu sistemnya seperti ini. Ini HNI, misalkan kita terdaftar, ini kita nih, jadi mitra HNI. Mitra HNI itu berapa sih bayarnya? 10.000 itu sebenarnya murah atau murah banget? 10.000 itu dapatnya apa? Diskon, kartu virtual, berlaku seumur hidup. Habis itu dapat virtual office. Kebetulan saya buat perusahaan digital juga, buat aplikasi virtual office seperti itu, seperti HNI itu. Satu kantor virtual office itu kalau kami hitung-hitung tuh budgetnya 70.000. HNI bisa ngasih 10.000 kan nggak masuk akal di kepala saya. Oh ternyata HNI melakukan subsidi silang, sebagian keuntungannya dialokasikan untuk memelihara namanya sistem. Oh makanya nggak rugi gitu, karena HNI sudah besar. Kalau kita baru mulai sendiri buat kayak HNI, ternyata itu budgetnya pitung tuh kan gitu. Nah HNI berarti baik atau baik banget? Baik banget. Nah ketika kita dapat HNI, tujuan utama apa sih? Bukan bisnis. Tujuan utama kita adalah belanja, betul? Kita beli. Ketika beli ke HNI dapat untung nggak? Untung. HNI dapat untung, kita dapat barang. Pertanyaan saya, dalam sistem muamalah di jalur jual beli, ada orang jual,
Habis itu yang jual ngasih barang, yang beli ngasih uang, selesai. Tapi HNI enggak. HNI itu untungnya yang didapatkan oleh si penjual atau yang disebut dengan namanya HNI ini dibagi 3. Yang pertama digunakan untuk operasional perusahaan atau bahasa ya kasih ini yang gampang ya, istilah gampang. Di belakang, di bawahnya ada. Langsung bunyi sini. Oke, saya biar gampang. Oke ya, di sini untuk perusahaan. Di sini untuk namanya anggaran sponsor. Di sini untuk namanya cashback. Harusnya si penjual kalau sudah ngasih barang, si pembeli sudah ngasih uang, selesai kan? Untung jadi milik penjual, betul? Tapi ternyata enggak. HNI ini membagikan keuntungannya itu kepada kita setiap bulannya dari barang yang kita beli. Membagikan. Padahal kalau kita belanja di warungnya orang, warungnya untung, kita dapat barang, boleh nggak kita minta bagian untung? Nggak boleh. Tapi HNI jenengan mau nggak mau dikasih gitu. Tapi jangan boleh menolak, bilang ke Bu Ansih, Bu saya nggak mau bagi untungnya HNI. Karena apa? Jenengan setiap pakai pasta gigi dapat bagi untung. Pertanyaan saya, selama ini jenengan pakai pasta giginya asing dapat bagi untung nggak? Enggak kan? Enggak. Ketika jenengan mandi pakai sabun mandi HNI, jenengan dapat namanya bagi untung yang disebut dengan namanya cashback. Pertanyaan saya berikutnya, jenengan selama ini pakai sabunnya asing pakai dapat untung nggak? Enggak. Sabunnya HNI ini kan mahal, kan diri ya? Benar ya? Harganya berapa? 25.000. Halo. Jenengan jangan bandingkan dengan sabun harganya 3.000 yang dipakai oleh Dian Sastrowardoyo. Dian Sastro habis mandi langsung cantik, putih, bersih. Jenengan percaya kalau Dian Sastro mandinya pakai sabun 3.000? Nggak mungkin. Setelah jenengan pakai yang 3.000 tadi, jadi putih seperti Dian Sastro atau putih besisik. Mana di kayak Pak ini? Ini sabun HNI itu transparan, bening, bahan utamanya kandungannya adalah madu dan kolagen ikan. Biasanya kalau sabun transparan kayak gini adalah sabun kecantikan. Di luar sabun kecantikan transparan kayak gini harganya murah atau mahal? Ukurannya gede apa kecil? Ini wes gede, murah, halal. Berarti habis itu masih dikasih namanya bagi untung. Loh, ya jangan bandingkan dengan yang 3.000-an. Benar gak tuh? Ya nggak bisa sebanding. Ini sudah sangat murah. Jadi mana apa? HNI berkomitmen seperti yang disampaikan oleh Bu Ansih tadi, tidak hanya memproduksi produk asal-asalan. HNI pengen memproduksi produk yang benar-benar halal dan thayyiban. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kita diberitakan memilih yang halal dan thayyib dan janganlah kalian mengikuti jalan setan. Kita pakai sabun ini bisa nggak dipakai untuk anak kita yang baru lahir? Bisa bulan bulan? Bisa. Anak saya baru lahir pakainya sabun kolagen. Nggak pernah pakai yang itu, pakainya yang kolagen. Anak saya. Pertanyaan saya ini bisa nggak dipakai dari anak-anak sampai bukan lansia? Orang yang sudah jadi mahir harusnya dimandikan pakai sabun yang halal dan thayyib, betul? Mau nggak kita sudah jadi jenazah tapi dimandikan dengan sabun yang sampai detik ini nggak jelas halalnya? Mau? Nggak mau. Dan ini adalah bagian daripada syariat. Makanya apa keluarga saya, bahkan termasuk anak-anak saya, semuanya setiap keluarga besar saya ini itu sudah saya berikan kain kafan sendiri-sendiri beserta wadahnya, goodie bag, tas kain kafan, dan saya kasih namanya sabun. Jadi kalau kami meninggal sudah jelas barang yang akan kita pakai. Itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga kepemimpinan agar terselamatkan daripada barang yang tidak jelas. Pertanyaan saya, sebenarnya lebih penting mana Bapak Ibu sekalian? Baju baru atau kain kafan yang harus disiapkan? Tapi paling baik di lemarinya baju baru. Kembali lagi ke sini ya. Oke. Perhatikan, ini HNI. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena HNI adalah bisnis jaringan dan marketing,
Dan ingat, perhatikan di sini, HNI adalah bisnis network marketing murni. Berarti murni jual beli. Untungnya bukan dari ngajak-ngajak orang. Jangan ngajak orang nggak akan dapat untung kalau tidak ada namanya dialog jual beli. Nah, akhirnya ini kita mengenalkan, oh cocok, saya pakai sabun ini itu kulitnya lembab, enggak bersisi, ya. Kulitnya lembab dan ternyata jauh lebih sehat. Orang lain yang mendengarkan biasanya tertarik bukan? Tertarik. Dan ketika dia tertarik dan akhirnya dia itu beli produk jenengan, yang pertama beli produk jenengan dapat untung. Kenapa dapat untung? Dapat selisih harga mitra dan harga konsumen. Ini tadi harganya 25. Jenengan sudah jadi mitra, harganya jadi 20.000, ada selisih 5.000. Oh, orang tadi beli, berarti kita dapat keuntungan 5.000. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kita dapat untung 5.000, jualin 25, ini sudah murah atau murah banget sih? Murah banget. Tapi orang tersebut masih bisa kita berikan kesempatan dapat harga lebih murah. Yang dimana apa? Kita harus niat mengikhlaskan masa untuk kedepannya tidak dapat lagi 5.000. Kalau saya sampai detik ini saya kasih tip. Saya mengajarkan untuk bagaimana caranya setiap hari bisa bersedekah tanpa mengeluarkan uang. Niat saya setiap mengajak orang lain hijrah pakai produk ini adalah saya harusnya kalau mengenalkan sabun pelakir kepada yang bersangkutan itu, harusnya saya itu dapat untung 5.000. Tapi mulai sekarang, bismillah ya Allah, saya niat saya pengen sedekah sama beliau. Setiap beliau beli sabun ini, saya mengikhlaskan 5.000 itu. Dengan cara saya bantu dia jadi mitra HNI. Sehingga ketika dia beli pakai duitnya siapa? Dia, betul? Dia beli pakai duitnya dia. Habis itu yang dapat pahala sedekahnya siapa? Itu adalah rumus sedekah dapat pahala dari cara mengikhlaskan keuntungan yang harusnya kita dapatkan melalui produk ini. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Nah, akhirnya dia dapat produk. Akhirnya dia daftar jadi namanya mitra si Ani. Terus dia akhirnya belanja nih ke HNI lagi. Belanja, betul? Beli HNI dapat apa? Untung. Yang bersangkutan dapat cashback. Dan nggak bisa cashback ini masuk ke jenengan karena yang beli dia, pakai nomornya dia nggak akan masuk ke kita. Nah terus kita dapat apa? Sponsor. Hah? Kita dapat apa? Kita dapat namanya pahala. Benar nggak? Pertanyaan saya, sponsor untung 5.000, untung komisi berapa ratus perak, berapa ribu perak itu, seperti yang Bu Ansih tadi bilang, niatnya untuk pahala. Sekarang saya tanya, untung ribuan, komisi itu dengan pahala sebenarnya lebih bermakna mana bagi panjenengan? Pahala, betul? Itu sudah pasti didapatkan. Karena niatnya sudah benar. Bagaimana caranya kita ngajak orang lain tidak masuk pada jalan setan, pakai barang harus yang halal dan thayyib. Jangan sampai terjumus pada jalan setan. Otomatis sudah pahala kalau niatnya benar. Betul? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan namanya apa nih? Mendapatkan namanya anggaran sponsor. Anggaran sponsor. Catatan, anggaran sponsor ini hanya untuk mitra bisnis HNI. Kalau Anda memang tidak niat bisnis HNI, maka dari itu ya nggak harus mengharapkan anggaran sponsor. Karena namanya sponsor, komisi itu kan hanya untuk mereka yang mau melakukan transaksi jual beli. Niatnya memang untuk menjalankan bisnis. Jangan kok di sini enggak Pak, saya nggak mau daftar sponsor, saya hanya mau pakai saja. Boleh nggak? Boleh. Apakah wajib belanja setiap bulan? Nggak ada kewajiban di HNI. Jangan kalau nggak belanja setiap bulan
berapa bulan berturut-turut hangus eksinya nggak ada, sama sekali nggak ada. Jenengan tidak diwajibkan belanja, tapi pertanyaan saya, jenengan pakai sabun itu apakah sebulan sekali? Setiap hari. Berarti mau nggak mau kalau sabunnya habis pasti, kalau pasta giginya habis pasti otomatis beli, betul? Tapi Pak, saya itu kalau beli kayak gini berarti pengeluaran saya lebih, benar nggak? Kan ada pikiran kayak gitu kan Bu ya? Benar ya? Saya tuh biasanya pakai odol itu ya harganya yang 8 ribuan. Ini artinya berapa? 20 ribu kan? Kalau mitra berarti 17 ribu. Ya jangan dibandingkan lagi, ingat, jangan bandingkan produk halal dan baik dengan produk yang mungkin halal tapi tidak baik, apalagi dibandingkan dengan produk yang tidak halal dan tidak baik kan gitu. Contoh, saya akan ngajak panjenengan untuk menggunakan logika aja. Ada logis, tidak berbicara motivasi. Kita sudah lama pakai namanya pasta gigi untuk bersihkan gigi. Berapa tahun gosok gigi? Sejak punya gigi. Semenjak punya gigi, menggunakan pasta gigi, ya, apakah benar-benar gigi panjenengan bisa sekuat seperti orang-orang tua terdahulu? Kenapa bisa? Mbah, saya masih punya mbah buyut. Mbah saya sendiri sudah meninggal. Tapi orang tuanya mbah saya masih ada. Usianya saya tanya lupa. Tapi karena salah satu anaknya ada yang perangkat desa, diruntut pakai sejarah, karena kemungkinan usianya sudah hampir 120 tahun. Dari 121. Mbah saya sendiri, mbahnya bapak saya, masih jalan ke masjid, walaupun jalannya pelan ya, mohon maaf ya, walaupun jalannya pelan, masih jalan ke masjid untuk giginya itu hanya 2 yang lepas, diganti gigi palsu, yang lain utuh dan gak ada yang keropos. Sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang usianya baru 40-50 sudah mulai keropos? Kenapa bisa? Mbak saya bersihkan giginya itu Bapak sekalian, itu sampai sekarang dia nggak mau pakai gigi apa. Bersihkan giginya itu mbak saya itu pakainya namanya pinang, dibersihkan pakai pinang, pakai batu bata, pakai arang, itu mbak saya. Pakai siwak mbak saya mau pakai. Nah, di sini saya ambil pelajaran, apa ya kok orang rutin pakai pasta gigi kok malah keropos? Oh, kebetulan karena dulu kita ambil yang IPA, masuk kalau kita katanya runtuh nih tadi. Ya betul, fluoride. Gunakan pasta gigi berfluoride, iklannya kan gitu ya. Dapat menghilangkan karang gigi hilang, ternyata gigi ikut hilang. Abrasi, betul? Betul nggak? Coba kita pernah pikir sejauh itu nggak sih? Sama. Yang kedua, kita beranggapan kalau busanya banyak pasti gigi kita putih. Kenyataannya apakah kayak gitu? Enggak, itu hanya sensasi. SLS itu deterjen itu hanya sensasi membersihkan, padahal tidak membersihkan tapi malah merusak namanya enzim yang ada pada air liur. Catat. Sekalian ke hati ya jadinya ya. Akhirnya apa? Ketika enzimnya rusak, Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Enzim yang ada pada air liur itu berkurang, merusak namanya apa? Kadar asam dan basa pada faring kita. Akhirnya apa? Merusak kadar asam yang ada pada perut kita. Sehingga orang sekarang gampang rajin gosok gigi kok bau mulut. Betul? Kenapa? Enzimnya berkurang, yang meningkat adalah bakteri Candida albicans. Catat. Itu ulang. Candida albicans. Itu adalah bakteri kuman yang otomatis berkembang biak mengakibatkan bau mulut, sariawan dan sebagainya. Ketika apa? Enzimnya rusak. Daripada apa? Deterjen yang masuk kepada mulut kita. Halo. Ya. Coba perhatikan. Kira-kira pasta gigi yang 8 ribuan, tapi akhirnya giginya ikut hilang, asam lambungnya jadi meningkat, nggak sehat. Dengan pasta gigi yang basisnya alami yang cuma 17.000, pilih mana? Jujur, pilih mana?
17.000. Pak, tapi kan 8.000 lebih hemat. No, itu tidak lebih hemat. Itu akan menjadikan panjenengan lebih boros di masa yang akan datang. Kenapa? Sakit giginya, sakit tenggorokannya, sakit mulutnya, sakit lambungnya. Halo? Pernah mikir sejauh itu, Pak? Nah, sehingga apa? Ketika kita mulai gencar kampanye bahaya fluoride, bahaya SLS, bahaya fluoride, bahaya SLS. Saya pulang dari Eropa. Eropa itu mantuk utara. Saya pulang dari Eropa, tiba-tiba itu diinformasikan oleh perusahaan kita lagi ada kedatangan tamu dari perusahaan yang logonya U. Pak Gong pernah cerita ya tadi ya. Kita baru aja landing, tiba-tiba itu diminta tim charge itu untuk kumpul karena ada kunjungan dari U. Kenapa? U ini ngajak kerjasama kita. Kenapa ngajak kerjasama kita? Karena melihat semenjak HN ini mulai masif gencar kampanye bahaya fluoride, ternyata cukup mengganggu omset mereka. Dan kita nggak mungkin kerjasama dengan mereka karena sudah bertolak belakang secara prinsip. Sehingga Pak, mereka mengeluarkan pasta gigi sendiri yang tanpa namanya SLS. Namanya adalah P Expert. P Expert. Pertanyaan saya, P Expert tadi itu harganya murah atau mahal? Dan belum alami. Gitu. Nah, berarti pertanyaan saya kembali, mending mana? 8.000 yang buat gigi bilang atau 20.000, 17.000 yang saya kira ya. 20.000 wes tanggal 20.000 aja biar kelihatan mahal. 20.000 yang alami dan menjaga kesehatan atau yang ekspor tadi 25.000 yang masih nyawanya nggak punya nasib, pilih mana? Masih yang doyan pakai yang 8.000-an? Masih doyan? Sabun saya pakainya yang 3.000 tadi loh Pak, yang sastro biar hemat. Mohon maaf saya tanya, senyawa lipid lemak yang digunakan agar sabun tidak gampang larut dalam air. Pertanyaan saya, sabun lemaknya itu dari lemak apa? Kok sampai nggak ada logo halalnya, nggak bisa disertifikasi halal? Lemak apa? Yang paling murah itu babi Pak. Gitu. Mau mandi pakai lemak babi? Halo? Dan percayalah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dulu walaupun saya ngawalin ini ya mikir, biasanya kalau nyewu ganti nih 20.000, sayang ya, karena kondisi saya saat itu sedang ya terbatas ekonominya itu. Saya minum kopi Sevel, kopi mbahnya Sevel itu dulu, mbahnya Sevel, kopi Sevel, kopinya HMI dulu. Itu minum pertama kali bukan karena beli, eman-eman dulu deh. Dulu itu kan 6.000, sekarang lebih murah ya, berapa? 4.500 ya jadinya saja ya. Dulu tuh 6.000, harga sebenarnya 7.500. Saya belum pernah beli di awal-awal dulu. Nyoba minum itu bukan karena beli, tapi karena dikasih oleh Sultan Nasruddin. Nanti akan nyambung di sini. Jadi saya minum kopinya ini dulu tuh bukan karena beli pertama kali, karena dikasih. Karena mau beli rasanya eman. Gitu. Wes daripada ngombe kopi ini ngombe banyu putih wes. Nah, dengan jadi ini kopi yang lain itu kan nggak sehat karena memang kandungannya kan ngeri-ngeri sekali tuh, primer, sintetis, macam-macam dan sebagainya. Dijual di eceran 1.000. Kira-kira distributor ngambil untung nggak? Ngambil. Terus gudang besarnya ngambil untung nggak? Ngambil. Habis itu apa namanya? ATM-nya agen tunggal mobil mereknya ngambil untung nggak? Ngambil. Pabriknya ngambil untung nggak? Sampai kita cuma 1.000, kira-kira dari pabrik itu produksinya cuma berapa? 200 perak, 300 perak. Lah itu 300 jadi kopi itu pertanyaannya banyak kopi atau kopi-kopian ya? Nah, kembali lagi. Saat itu Bapak Ibu sekalian, saya diedukasi oleh Sultan Nasruddin. Mas, saya dapatnya itu dari anggaran sponsor. Ketika saya lagi sama Mas Angga di sini di Solo, pelanggan saya di luar sini semuanya lagi pada belanja, ada transaksi, saya dapat namanya komisi. Saya dapat namanya komisi. Dapat namanya komisi ketika mitranya belanja. Tapi syaratnya saya menjadi namanya apa? Mitra bisnis.
bisnis. Mitra bisnis saya itu nggak disuruh ngeluarin modal banyak, no. Hanya diminta komitmen setiap bulan panjenengan terbaca, terdata menggunakan produk saya ini secara loyal. Dari berapa? Dari 100 hingga 200 poin per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 300.000 sampai 600.000 per bulan. Sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu sekalian, panjenengan nggak usah beli produk ini, beli kebutuhan kamar mandi, kebutuhan untuk bapaknya, ibunya, anaknya, P3-nya, vitaminnya. Kira-kira beli produk asing di luar sana habis nggak 300.000? Habis nggak 500.000? Loh, sama-sama beli, yang mendingan buat ganti beli produk yang muslim kan? Benar ya? Kita diminta bukan untuk menambah pengeluaran, hanya pindah tempat belanja. Contoh Bu hasil lagi bilang, deterjennya ini. Apakah jenengan benar-benar boros? Jadinya kalau ganti ini satu saset 2.000. Kelihatannya kecil, kelihatannya mahal, tapi satu saset bisa untuk 10 kilo baju. Jual baskom lah ya, gede lah ya, besar. Loh ini kalau kita pakai deterjen yang asing, yang 1000-an perak, habisnya biasanya jual saset, berapa? Sekarang pertanyaan saya berikutnya, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ya. Pertanyaan saya berikutnya, jenengan pakai deterjennya asing, sama-sama habisnya 2.000-an untuk 10 kilo baju. Untuk 10 kilo baju. Pertanyaan saya, apakah jenengan sama-sama hemat sebenarnya? Tidak. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, jenengan mengeluarkan 2.000, habis itu apa? Panjenengan akan mengeluarkan lebih untuk membayar listrik lebih. Karena apa? Bilasnya berulang. Kenapa? Karena busanya banyak. Kalau ini kan nggak ada busanya. Ingat, busa hanya sensasi. Catat. Busa hanya sensasi, bukan membersihkan. Hanya sensasi. Bahkan menjadikan tangan panjenengan panas, betul? Tangannya panas, habis itu bilasnya habiskan listriknya tambah, dan dia merusak sifatnya. Sifatnya apa? Merusak. Coba perhatikan. Selokan atau tempat pembuangan di panjenengan itu warnanya jadi bersih, terjaga ekosistemnya, atau jadi hitam? Hitam. Betul Pak, jadi limbah. Sekarang saya tanya yang sudah pakai green wash ini, yang sudah pakai ada? Oke, sekarang saya dan jawab dengan jujur. Kecil ini bisa juga untuk 10 kilo. Memang nggak ada busanya, tapi bersih nggak untuk bajunya? Bersih. Di tangan panas nggak? Jadi hemat kan, nggak harus bilas berkali-kali. Oke, pertanyaan saya berikutnya, bekas cucian yang disiramkan ke tanaman, tanamannya mati atau hidup? Subur. Padahal kalau tidak salah, nanti Mbak Firly tolong saya di Mbak ya, mencoba untuk kita baca bareng. Quran surat Al-A'raf ayat 58. Kalau tidak salah, kita karena saya kadang-kadang grogi kalau di sini juga ada Hafiz sama gitu. Mondoknya sudah lama saya, Pak. Coba dibuka. Quran surat Al-A'raf ayat 58. Kita sharing santai aja ya. Kita nggak bicara yang berat-berat miracle mindset ya. Kita buka aja. Tapi nanti nyambung. Siapa tahu di sini nanti ada kemudahan, panjenengan bisa dapat manfaat, terus dapat penghasilan tambah dari hari ini. Gak usah mulu-mulu dapat 3 juta, 4 juta setiap bulan, yang lumayan kaya, bukan mulu-mulu. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Coba perhatikan. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, dan pada tanah-tanah yang baik, coba perhatikan, ada tanaman-tanaman yang tumbuh subur karena kehendaknya Allah. Coba perhatikan. Berarti tanah ini harus dibiarkan atau dijaga. Dan tanah-tanah yang buruk
Kenapa ada tanah yang buruk? Berarti tanah yang tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Pertanyaan saya betul. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tanaman yang sering kita makan, kita konsumsi, beras, ayam yang kita makan dan lain sebagainya, kebanyakan dia tumbuh sampai panen sesuai dengan fitrah yang Allah tentukan atau terlalu dipaksa. Paksa. Halo? Paksa. Dipaksa. Ayam di sini yang punya ayam siapa? Ayam itu secara normalnya butuh waktu berapa lama? Berarti benar ayamnya, saya takut salah. Oke, apa namanya? Ayam itu normalnya secara sunatullah butuh waktu berapa bulan untuk layak disembelih, Pak? 7 bulan, 5 bulan ya? 8 bulan baru siap disembelih. Saya jarang ngitung ya, soalnya kadang-kadang tuh belum tentu udah dikasih ayam sama orang. Nanti saya kasih tahu juga salah satu cara sedekah yang bagus dan ternyata nikmat sekali. Nanti insya Allah. Mau? Oke. Ayam itu harusnya butuh waktu 5 sampai 8 bulan baru siap untuk disembelih. Betul? Betul? Tapi hari ini ada nggak ayam yang dipaksa 3 minggu sudah siap disembelih? Pertanyaan saya, dia tumbuh dengan baik atau tumbuh dipaksa? Paksa. Beras yang dulu itu mungkin gandum beras yang dimana setahun maksimal 2 kali, satu kali, karena sesuai dengan tempatnya. Allah sudah mengatur itu agar untuk kebaikan kita semuanya. Di tempat yang dia tandus, Allah sediakan namanya umbi-umbian untuk sehatnya dia, untuk kebutuhan karbonya dia. Tapi dipaksa, betul? Berasnya dipaksa untuk 3 kali panen, bahkan ada yang 4 kali dipanen. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, apakah beras-beras yang dimakan itu kualitasnya sama dengan beras yang dipanennya itu sesuai dengan apa yang difitrahkan pada beras itu? Jangan juga kalau makan beras badannya gimana? Seger, enteng, siap untuk buat kerja, betul? Hari ini berapa banyak orang habis makan bukannya seger buger tapi malah pegel. Makanya sekarang ada namanya beras organik dan organik. Yang organik kenapa? Dalam ayat itu bisa jadi tanahnya menjadi tanah yang buruk. Halo? Siap untuk menjaga bumi Allah? Ingat nggak waktu wali sekolah bukalin malah ikati ini jalan ardi khalifah. Ketika Allah hendak menciptakan manusia ke muka bumi, malaikat bertanya, apakah Engkau ya Allah, ya Rabb, akan menciptakan orang-orang yang mendatangkan kerusakan di muka bumi? Pertanyaan saya, kita ini orang-orang yang bakal rusak atau menjaga? Menjaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, HMI berkomitmen untuk hanya memproduksi produk yang halal dan baik. Berarti HMI ini sekedar kepentingan jual beli atau menjalankan perintah Allah? Pertanyaan saya, kalau kita membantu agama Allah, Allah akan bantu nggak? Kalau Allah sudah membantu, Mbak Sum, Bu Sum, kalau Allah sudah membantu Bu Sum, pertanyaannya, kalau Allah sudah membantu Bu Sum, kira-kira ada yang mustahil mau buat? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau sudah Allah membantu. Yuk kita kembali ke sini. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, di sini. Jadi sponsor ini hanya untuk mitra bisnis. Yang dimana mitra bisnis itu nggak diminta untuk ngeluarin duit bisnis banyak, enggak. Hanya diminta yuk komitmen pakai produk HMI 300 sampai 600 setiap bulan. Karena apa? Jangan nggak mengeluarkan ini ke HMI, pasti jangan juga mengeluarkan ini kepada asing. Betul? Betul? Betul ya? Mending mengeluarkan untuk asing atau di HMI? HMI jangan dapat sehatnya, dapat pahalanya, insya Allah juga dapat namanya cash kalau belanja. Kembali lagi, kalau mitra kita akhirnya hanya satu, contoh kita punya mitra namanya Budi belanja, kita dapat cash, Budi dapat namanya cash, SP kita dapat anggaran sponsor. Budi belanjanya cuma modal satu yang harganya 17.000. Pertanyaan saya, anggaran sponsor ke kita masuknya banyak apa sedikit? Sedikit, karena Budi hanya beli satu, betul? Pasta gigi. Pertanyaan saya, kalau ternyata mitra kita bukan hanya Budi, tapi Bapak Budi, Ibu Budi,
kawan-kawan sekitarnya Budi, artinya banyak atau satu desa dengan Budi dia pakai. Pertanyaan saya, anggaran sponsor ke kita jadinya kecil, sedikit, apa gede? Pertanyaan saya berikutnya, ketika Budi dan kawan-kawan Budi tadi itu beli, kita dapat anggaran sponsor, kita ngambil hak mereka atau tidak? Kita dapatnya dari mereka atau dari perusahaan? Dari Perusahaan. Biasanya anggaran sponsor dipakai buat bayar artis, buat bayar artis, betul? Padahal artisnya belum tentu pakai, buat bayar televisi, buat bayar radio, baliho, ads dan sebagainya. Nah, mendingan anggaran sponsornya HNI buat bayar artis, TV, radio, iklan, baliho, atau buat bayar kita ya? Halo? Lebih baik buat mana? Buat kita. Ya gimana Pak caranya? Gampang. Yang penting apa? Kita pakai secukupnya. Berarti kan sini, ini kan pakai secukupnya. Biar dapat anggaran sponsor semakin besar setelah pakai, ini berarti bahasanya apa ini? Ini adalah pakai secukupnya, betul? Habis itu cerita kepada orang lain dan ceritakan dengan jujur, nggak usah dibuat-buat. Ingat, HNI ngajak kita untuk taat kepada Allah, bukan untuk jauh daripada Allah. Maka dari itu ketika menyampaikan berkat, sampaikan apa adanya. Ya, tapi saya tuh takut kalau ngomong. Kalau takut ngomong jangan ngomong. Jangan ketemu orang cuma gini aja. Dan itu bisa nggak itu? Pertanyaannya orang artinya guman deh. Apa ini? Kita bisa nggak itu? Kalau bapak-bapak itu gampang lah. Kalau ada bapak-bapak itu ada namanya terusan. Terusan itu gini. Kalau nggak bisa ngomong, gini aja Pak. Ketemu orang, gini aja. Terusan, gitu. Dan itu saya belajar dari mohon maaf ya, beberapa mitra-mitra HNI yang disabilitas, ada yang mohon maaf tunawicara, itu buta, itu ternyata bisa menjual buahnya apa jadi bisa bunuh. HNI itu gampang banget ya kok dorang tadi suksesnya HNI. Piye saya begitu kan gitu. Kan saking gampangnya gitu. Nah, jadi apa? Cerita. Habis cerita apa? Ajak untuk apa? Ajak untuk pakai dan ajak untuk jadi mitra. Ulangi. Gampang atau gampang banget? Pakai. Kita pakai secukupnya. Ceritakan dengan jujur, jangan dibuat. Habis itu apa? Ajak orang lain pakai. Jadi mitra. Kok dia ternyata nggak mau ikut cerita ke orang lain, maunya cuma pakai, ya nggak apa-apa, betul? Nggak apa-apa. Kok ternyata dia mau akhirnya juga ikut mengenalkan ke orang lain, boleh nggak? Ternyata kita kenalkan si Budi. Kita baru mengenalkan Budi, habis itu mungkin hijrah ke Belanda, nggak sempat jalankan HNI. Dan Budi akhirnya mengembangkan mitranya Budi jadi banyak. Pertanyaan saya, anggaran sponsornya banyak masuk ke kita atau ke Budi? Ke kita atau ke Budi? Ke Budi. Kenapa? Karena pelanggan yang banyak adalah pelanggannya Budi. Paham sini? Jadi di HNI bukan siapa yang duluan, bukan siapa yang di atas yang akan dapat penghasilan besar, bukan, tapi siapa yang punya pelanggan lebih banyak. Karena HNI memang hanya jual beli murni, tapi menggunakan sistem biar hitungannya jelas. Clear? Loh, yang nggak jelas kadang-kadang yang bilang ini gua sih. Jangan ikut-ikut bis jaringan nanti nggak jelas. Pertanyaan saya nggak jelasnya di mana? HNI itu harganya jelas betul? Selisih harganya jelas betul? Angka bagi hasilnya jelas betul? Bonusnya yang diterima jelas betul? Jelas. Nggak jelasnya di mana? Pertanyaan saya, kalau bicara tidak jelas di pasar-pasar konvensional, umum-umum kayak itu, pasar tradisional, pasar di luar orang jual beli itu, pertanyaan saya, yang tidak jelas sedikit atau banyak? Nggak jelas barang yang jual ini seperti apa, betul? Ada cacat malah disembunyikan, mengurangi timbangan, banyak atau sangat banyak?
Sekarang tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan saya, materi sampai hari ini, detik hari ini, menit sekarang ini, panjenengan sudah semakin yakin apa yakin banget dengan ini? Karena memang ini harus dibentuk dulu mindsetnya, Bu. Karena hari itu memang data kemarin kita ketemu ngobrol dengan ngobrol dengan Apri, ya, ngobrol dengan Apri. Hari ini di Indonesia ada 4.000-an perusahaan yang terdaftar menggunakan skema jaringan. 4.000 PT. Dari 4.000 PT yang lolos masuk anggota Apri, berarti organisasi namanya adalah WFSDA, World Federation Direct Selling Association. Itu adalah perusahaan yang dimana hanya memang lulus bahwasanya bukan manikin, bukan permainan uang, bukan jual beli sistem, bukan untung dari ngajak-ngajak orang. Perusahaan hanya dari jual beli barang. Dari 4.000-an perusahaan yang terdaftar tadi hanya 116 yang lolos. Yang lain terindikasi untungnya dari ngajak orang, jualan pakai skema piramida atau member get member, untungnya dari pendaftaran. Dan dari 116 itu yang masih bertahan hidup tinggal 30-an di Indonesia termasuk HMI. Pertanyaannya, HMI mau dibiarkan sampai tenggelam nanti atau didukung? Kenapa kalau kita nggak dukung? Akhirnya apa? Yang banyak beredar, berkembang dia bisnis ribuan tadi yang skemanya nggak jelas tadi. Iming-iming dapat pesawat terbang, dapat mobil Pajero, apa lagi? Dapat kapal di mana tuh mau dipakai di mana? Nggak logis ya. Tapi masyarakat kita itu, mohon maaf ya, saya belum lama habis ikut di Singapura, pulang dari Xinjiang itu pergi Bu, ngomong ini putri ngalor sambengnya. Xinjiang, Singapura, kita ikut di komunitas dari KPMI di Solo, kita akhirnya diskusi. Ternyata memang negara-negara berkembang itu adalah negara yang paling mudah terkena penipuan atau skimming, termasuk Indonesia. Makanya orang Indonesia itu gampang kena tipu. Kenapa? Karena orang Indonesia senangnya adalah cepat kaya. Kalau ada pelatihan, ada buku, ada seminar cara cepat kaya, biasanya sepi apa laris tuh? Pertanyaannya setelah beli bukunya, apakah benar-benar cepat kaya? Tidak. Yang kaya adalah yang jual buku. Betul? Workshop sama. Ending-endingnya apa? Banyak orang yang hari ini terjebak namanya investasi bodong. Apalagi mohon maaf, yang background atau basicnya belum terjun di dunia bisnis atau usaha, tiba-tiba pensiun, dapat duit pensiun atau warisan, ditawari investasi, tergiur. Siap-siap hilang. Pertanyaan saya, kalau di Solo banyak, di Lamongan banyak nggak yang kena kayak gitu? Ada nggak? Ada. Yuk kita mulai pakai logika kita, akal sehat. Coba perhatikan kembali sini Bapak Ibu sekalian. Berarti sistem ini yang ada di HNI, ini sistem yang keren apa keren banget? Pakai untung, betul? Dapat diskon. Habis itu mengenalkan untung, dapat anggaran sponsor. Oh, mitranya banyak, jadi banyak banget, bukan hanya Budi dan macam-macam tadi, ribuan. Mitranya tambah banyak, anggaran sponsornya sedikit atau tambah banyak? Belum tentu. Kalau mitranya hanya terdaftar jadi mitra HNI, tapi nggak ada yang belanja. Padahal kembali lagi mindsetnya tadi, HNI adalah murni jual beli. Dengan anggaran sponsor dalam hukum syariah disebut dengan namanya upah atau bagi hasil. Bagi hasil dari apa? Dari jual beli yang dilakukan oleh perusahaan yang dimana jenengan juga terlibat di dalamnya. Halo? Berarti saya tanya, selama ini jenengan kadang-kadang merekomendasikan toko atau produknya orang lain kepada saudara dan tetangga. Contoh, makan bakso di Lamongan kota enak banget. Habis itu sampai rumah kadang-kadang jenengan cerita nggak sama saudara? Di Lamongan ada bakso enak banget. Tetangga atau saudara yang dengan penasarannya akhirnya beli bakso itu. Warung baksonya akhirnya dapat
jenengan dapat komisi ya? Enggak dikasih komisi aja jenengan sering cerita, betul? Dan sama HNI cerita dikasih komisi harusnya biasa saja atau lebih semangat lagi. Begitu? Cukup? Belum. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita kembali sini. Dapat pahala, dapat tanya semua. Nah, saya kembali ke cerita saya, Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin lebih banyak cerita kejadian nyata saya aja ya, nggak usah cerita yang lain. Nah, akhirnya saya diedukasi sama Pak Mas, saya bonus itu dari mana? Dari passive income. Dan ini yang disebut dengan namanya passive income. Pertanyaannya Pak Nas sama saya gini, apakah saya bangun ini harus mengeluarkan duit kayak beli ruko? Membangun kos-kosan? Enggak. Pusing mikir lagu biar bisa royalti dipakai? Enggak. Yang penting saya itu cerita sama orang. Kelihatannya gigi jenengan gak sehat, baunya gak enak, pakai ini saya cocok, keluarga saya cocok, banyak yang cocok, coba aja. Insya Allah giginya jadi sehat, mulutnya jadi gak bau, murah. Itu kan mereka tuh, betul? MHS, ini minyak manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ujung rambut buat kutu, gatal-gatal, pegel-pegel, apa namanya luka bakar, luka terbuka, apa bedanya gigi nih, ilu buat sariawan. Terus apa lagi? Bisa dipakai untuk mata. Ini jangan dipakai buat tetes mata ya sekarang ya, karena sudah ada tambahan kulit pohon pakis. Nah, itu nggak boleh buat mata. Ya, kalau mata bilberi dong. Ya, bilberi. Jadi mata apa? Bilberi. Sudah sekarang mata bukan MHS, mata adalah bilberi. Bilberi adalah mata, gitu ya. Ini bisa juga dipakai untuk apa? Pegel. Bisa digunakan untuk pengganti minyak telon dan sebagainya, untuk cantangan dan sebagainya, untuk macam-macam. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita beli manfaatnya satu-satu kan nggak cukup 100.000. Ini sangat murah dan sangat murah sekali. Dan cuma kayak gitu aja. Kita ajak orang lain untuk benar-benar sadar apa yang dia butuhkan. Pertanyaan saya, butuh nggak orang seperti ini? Butuh banget. Setiap bulan mereka beli namanya balsem untuk menghilangkan pegel-pegel. Pertanyaan saya, balsem itu harganya murah atau mahal sebenarnya? Mahal. Wes, saya nggak pakai balsem, pakai minyak tawon sama kampak lebih mahal. Pakai minyak kayu putih ukuran 100 mili, caklang, harganya berapa? 48.000. Betul. Mana tuh? Saya habis beli buat bersihkan papan tulis. Papan tulis itu kan susah, bersihkan pakai minyak kayu putih nggak bisa. Bukan. Ini Masya Allah harganya 4.000. Nah, Ustaz Sudin bilang sama saya, Mas Angga itu nggak bisa saat ini dapat pasif, tapi bisa dapat namanya aktif. Bagaimana maksudnya di sini? Saat itu beliau berkatakan sama saya, MHS, Mas Angga butuh duitnya berapa? Saya butuh duit minimal 15 juta setiap bulan saja. Kenapa? 12 juta 400.000 buat bayar bank setiap bulan, sisanya bisa buat makan saya sama anak istri. Kan juga gitu. Bisa, caranya gampang. MHS, saya ceritanya zaman dulu ya. Zaman dulu karena sekarang harganya beda. Zaman saya ngawali ini harga konsumen 45 sama, tapi harga mitranya beda. Sekarang kan 30 kan. Zaman saya harga mitra 28. Iya, 28. Oh, Bu, Aceh masih nemui 28 ya? Masih nemui 28 ya. Bersyukurlah. 28. Nah, 20.000 berarti satu botol ini Mas Angga bisa dapat namanya aktif income per botolnya 17.000 gitu per botol. Mas Angga kalau 15 juta bisa nggak setiap hari menjual 30 botol? Saya jawabnya gimana? Wah, 30 botol banyak banget. Ternyata Bu Asya tadi bisa 100 botol. Ayo ya, 30 botol banyaknya Pak Asya gitu. Nanti tadi dulu, Mas Angga punya teman nggak? Teman, tulis punya teman. Satu sini ya, ada nggak teman? Teman. Ada Pak. Berapa temannya? Banyak itu angkanya berapa gitu? Banyak kan harus ada angkanya ya. Coba ditulis temannya. Teman sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Teman apa nih? Organisasi, teman main, teman nongkrong gitu. Benci,
ditulis temen, ya kan ini semua tulis tuh Bu. Ternyata saya tulis itu sudah hampir 300-an orang Bu, banyak banget gitu. Habis tulis lagi Mas Angga, punya nggak tetangga? Oh, tetangga saya banyak yang nggak percaya sama saya sekarang Pak. Kenapa? Kenapa? Saya tuh, itu loh, anaknya Pak Hikam loh, wah terus habis-habisan ngata-ngata bodoh di wong tua nih, saya sampai gitu kan. Astagfirullah gitu ya, pernah malah, kalau sekarang enggak. Sekarang ya, kadang-kadang saya tuh batin gini, kalau sekarang dikit-dikit kalau kita datang sudah Pak Lurahnya udah yang gage-gage, nyambut biyen tonggone dhewe ra teman, keluarga, tetangga ditulis. Saya bilang, Pak mohon maaf, saya kan dulu percetakan, saya punya customer base, pelanggan pelanggan saya mungkin 1000-an orang lebih. Bisa nggak? Boleh. Akhirnya Pak Nasruddin bilang, orang-orang ini yang jadi target panjenengan kenalkan MHS gitu. Dan mulailah dari orang yang paling jenengan takuti atau jenengan sungkan gitu. Siapa dari orang ini jenengan takuti? Yang saya takuti ya Pak D saya sendiri. Bahkan Pak D kan juga masuk pelanggan ya di perjalanan ya. Maksudnya kenapa? Ya masalah sertifikat tanah mbak saya. Gitu. Kalau Mas Angga itu bisa, kan gini ya, saya mikir kalau saya bisa itu menawarkan produk ini kepada orang yang paling saya segani, paling saya takuti, insya Allah orang-orang yang lain, insya Allah lebih mudah saya kenal. Caranya gitu betul ya, saat saya dulu gitu, tak paksa gitu. Saya datang Pak D, kan gini ya, Pak D saya jawabnya gimana? Oh jelas-jelaskan bagus-bagus bilang gini. Oh iki lho, kene tak kira ngerampung urusan ya baik kok malah nawani barang. Kayak dodolan kok sales, wah saya itu benar gitu. Wah saya habis ya, udah nggak beli lagi. Tapi gara-gara sudah digitukan sama Pak Des saya menarik ke yang lain itu lebih ringan, lebih enteng, nggak semengerikan beliau gitu. Ya enggak kok sekarang enggak ya, sekarang dikit-dikit ini ngedile. Gitu. Ada. Memang gitu, saya tuh menyaksikan dia, saya kan perjalanan hidup saya sendiri ya. Perasaan dulu zaman ada duit, ngomong koyo apa iku banyak aja lho. Saiki meneng wae di rumah gitu. Tapi saya dididik sama Ustaz Nasruddin. Saya cerita dan dia bilang gini, Mas, suatu saat balas kejadian ini. Saya kira tuh mau suruh balas balas kejadian ini dengan apa? Suatu saat ketika orang-orang yang meremehkan itu dia kesusahan, bantu. Dan itu masya Allah saya merinding kalimat itu. Dan ternyata ya hari ini terbukti. Hari ini yang dulunya perekan dan sebagainya rata-rata membalas. Dulu mengucapkan penghinaan, sekarang banyak mengucapkan terima kasih. Oke, kembali. Saya di sini, bisa. Insya Allah bisa nih kalau 30 botol MHS pakai daftar nama tadi. Nah, akhirnya apa? Setiap hari saya tidak kembali sebelum menjual 30 botol MHS. Saya pernah cerita di sini dulu bagaimana saya bisa menjual 30 botol MHS tidak harus berangkat pagi pulang sore. Saya buat rumus namanya rumus efektif dan efisien. Ngomongin HNI-nya 5 menit, ngomongin produknya 5 menit, ngomongin testimoninya 5 menit, habis itu closing. Cuman gitu aja. Jadi satu tempat untuk menyampaikan tidak lebih dari setengah jam, gitu. Dan saya biasanya minta kalau ada tetangga atau saudara yang sedang ada di sekitar titik itu untuk diundang sekalian biar saya bisa menyampaikan. Gitu. Saya menyampaikannya pakai rumusnya apa? Masih ingat Putri? Teman-teman? Saya menyampaikannya apa? Menyampaikannya adalah menggunakan rumus ini. Saya harus lihat rumus ini. Saya ngomongin HNI berapa menit? 5 menit. HNI itu 5 menit. Produk 5 menit. Ini 5 menit. Produknya 5 menit. Testimoni 5 menit. Closing ini 5 menit. Nah, di sini apa rumusnya? Saya kalau bilang HNI itu adalah perusahaan anak bangsa PAB. Sederhana, perusahaan anak bangsa milik dalam negeri, milik saudara kita sendiri, gitu. Saya tanya, kalau perusahaan milik saudara kita sendiri dalam negeri ini besar, kira-kira bangga atau sangat membanggakan?
Banggakan. Nah, perusahaan anak bangsa, apalagi kalau muslim, saya pakai narasinya adalah ini adalah perusahaan muslim. Tapi kan tidak semua 1.000 orang yang ada tadi itu adalah muslim ya, mohon maaf ya. Jadi saya menyampaikan ini adalah perusahaan anak bangsa. Harusnya dibiarkan atau didukung. Coba Bapak Ibu sekalian, bayangkan saya sedang datang kepada panjenengan dan kita sudah saling kenal. Saya tiba-tiba bilang, Pak, saya sekarang jalankan HNI. HNI itu adalah perusahaan anak bangsa, milik kita sendiri, milik anak negeri. Harusnya ini dibiarkan atau didukung Bapak ini. Jawabnya? Dukung. Dan produknya HNI itu produknya bagus-bagus, harganya murah. Saya begitu. Salah satu contoh produknya seperti ini. Nah, saya itu mengenalnya adalah MHS. Saya dulu kemana-mana bawanya cuma MHS sama PGH, nggak ada yang lain. Saya kopi belum berani mengenalkan. Saya belum berani mengenalkan produk yang agak mahal itu belum berani. MHS. Ini produknya manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung kuku, Pak. Untuk ini itu dan sebagainya. Nah, saya bilang ini kalau beli obat satu-satu dari manfaatnya tadi kan habisnya bisa 100.000 lebih. Buat pegel berapa, gatal berapa, kutu berapa, gigi bergigi berapa, sariawan berapa, ambeien bisa untuk ambeien, bisa untuk gatal-gatal, bisa untuk pecah-pecah, masya Allah. Dan ini lebih hemat jadinya, pengeluaran kita jauh lebih hemat. Selanjutnya saya bilang testimoni, bahasanya Pak D saya itu pernah kakinya kena cantangan. Cantangan? Tahu cantangan? Tahu ya? Cantangan sampai kukunya rusak. Bertahun-tahun tuh sering ke puskesmas untuk dicek dan sebagainya, dibersihin dan sebagainya, nggak segera membaik. Sampai sering kesakitan, lentung gede dan bengkak. Saya bilang ditetesi ini saja, ya, tetesi ini mawon dibungkus gitu ya. Coba dibungkus pakai MHS dikasih. Hari pertama belum membaik, hari kedua belum baik, hari ketiga atau keempat beliau itu tidur dan kakinya basah. Kaki yang ada tantangannya tadi, aksesnya tadi itu basah. Keluar nanahnya itu banyak dan pas basah keluar itu bangun itu yang kaki biasanya kesenggol aja udah sakit itu diduduk nggak sakit, jadi saya gumun. Ketika beliau cerita itu, akhirnya saya pakai buat namanya testimoni kemana-mana. Nah, akhirnya apa? Ketika saya sudah cerita testimoni kejadian nyata, habis itu saya ulangi runtut dari atas. Saya bilang, Pak, kalau panjenengan tahu perusahaan HNI ini bagus, anak bangsa, harusnya panjenengan dukung banget, Pak. Dukung. Bertanya Bapak ya, dukung. Saya Bapak aja. Ya. Ini perusahaan yang ini sepakat nggak? Sepakat banget untuk didukung, Pak? Sepakat. Dan ini produknya manfaatnya banyak banget. Berarti bagus dan bagus bang. Sepakat? Tapi ini harganya mahal. Loh, jadi ini mau regane murah. Khusus produk ini harganya mahal. Harganya 45.000. Ketika beliau sudah mendengarkan manfaatnya bla 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 dan testimoni tadi, angka 45.000 jadi mahal atau jadi murah? Jadi murah. Ya. Dan sudah saya ceritakan testimoni, Pak desa sendiri cocok, saya cocok, keluarga saya cocok, saya yakin jenengan juga cocok dan butuh. Bila mungkin, siapa kali nomor 3. Ini nih loh, ini perumpamaan aja, masa datang dari rumah jenengan. Jadinya 2 nomor 3. 2. Saya tidak pernah menawari tumbas atau mboten. Saya tidak pernah memberikan pilihan mboten. Saya bilangnya 2 atau 3. 1 dulu aja, Mas. Boleh nggak? Boleh. Dan itu yang menjadikan saya akhirnya 30 botol sehari itu sangat mudah gitu ya. Nah, alhamdulillah bulan pertama tercapai 100 botol. Maaf, setiap hari bulan pertama 1000 botol. Setiap hari 30 botol. Bulan pertama saya ngantongin duit 15 juta sekian. Ini namanya adalah aktif income. 15 juta sekian. Ada kelebihan karena kadang-kadang ada yang masih 50.000. Wes nggak usah, gitu kan ya? Nggak usah gitu. Karena dia tahu kondisi saya kan. Dan saya saat closing itu biasanya gini, Pak. Semoga produk ini bermanfaat buat panjenengan dan ada keuntungannya juga berkah buat rezeki saya biar bisa berbayar utang-utang saya.
Nah, beliau, panjenengan kalau saya sudah kenal ya Pak, dengan saya seperti itu, kira-kira panjenengan belinya ini karena sebenarnya kadang butuh produknya atau masak ya? Saya itu menawarkan, sedikit memaksa, terakhir memelas. Itu benar-benar tak lakukan, benar-benar saya lakukan. Dan saya nyampaikan apa adanya, Pak, mohon maaf ini ada keuntungan 17.000 sebenarnya dari program ini. Ketika dia sudah belajar kan, yang gimana apa? Saya harap panjenengan ikhlas 17.000-nya ada berkah buat saya Pak ya, dan produknya bermanfaat buat jenengan. Jenengan belajar berikutnya nanti bisa langsung dapat harga cuma 28 dengan daftar namanya mitra gitu. Insya Allah selanjutnya jenengan sudah tidak apa namanya 45 tapi hanya 28. Sekarang berarti 30.000 gitu. Dan sekali ini saya minta lagi bahwa saya jenengan ikhlas 17.000-nya biar berkah buat saya gitu. Saya terbuka, saya belum terbuka. Kadang-kadang ngasih 50.000 ya kan apa namanya sesuai rasakan gitu. Kadang-kadang gitu. Kalau enggak ngasih 200.000 2 botol gitu. 2 botol. Itu sering sekali sehingga cash saya dalam bulan pertama itu rata-rata apa namanya di angka 15 hingga 16 juta. Bulan pertama tercapai. Berarti bulan kedua tambah semangat berarti. Tambah semangat gaspol terus tercapai. Bahkan penjualan lebih banyak. Bulan ketiga semangat banget. Semangat banget. Pekan pertama hari Rabu masih ingat sekali tiba-tiba muntah-muntah kena tipes. Ternyata kena tipesnya bukan karena kecapean, tapi karena pikirannya yang masih terlalu kenceng. Ya, walaupun saya bisa bayar utang tetap masalah belum selesai kan. Istri saya baru saja resign dari pegawai negeri. Sekarang saya kan basicnya kan perpajakan. Pajakannya resign. Habis itu kalau saya jatuh, jenengan bisa bayangkan istri saya itu backgroundnya bapaknya, ibunya, pakjinya, budinya, tantenya, saudaranya, mbahnya itu pegawai negeri semuanya. Istri saya pegawai negeri. Saya nikah 5, saya suruh keluar dari pegawai negeri. Itu pertanyaannya jadi tenang atau jadi gaduh? Habis jadi gaduh, habis itu ternyata yang nyuruh keluar bangkrut. Wah, kembali itu agak-agak ngenes ya. Sekarang bisa ketawa ceritanya. Kalau dulu ya resom gitu. Oke, kembali lagi. Dimana bulan ketiga itu saya tipes. Saat saya tipes, saya baru ngeh arti namanya pasif income. Saya sakit, saya nggak bisa ngurusi hampir 1 bulan lamanya. Tapi pelanggan-pelanggan saya di bulan pertama, bulan kedua, kan saya seperti saya soal produknya pasti mau pembuatan habis. Bulan kedua itu yang beli bulan pertama itu pasti tanya pas saya sakit itu, Mas, kapan ngetes kayak minyak gua habis entek dan sebagainya. Aduh, begini saya sakit. Ini dahsyatnya namanya sister. Mas Ahmad menurut saya, Mas Isa bilang gini, Mas Angga fokus istirahat dulu. Nanti pelanggan-pelanggan kalau butuh barang bilang saya biar saya yang nganter. Pertanyaan saya, apakah saya bagi untung sama mereka? Ngopain mereka? Enggak, mereka ikhlas membantu mitranya. Karena mereka tahu mitra juga bagian daripada bisnis yang harus dilakukan. Sehingga apa? Di bulan ketiga itu saat saya sakit tiba-tiba Mas Ahmad tuh bilang nelfon, Mas buka AVO-nya, buka AVO. Mas aku ki loro, buka AVO datang nih warnet, zaman itu kan warnet ya. Harus ke warnet kan 2014 tuh ya harus ke warnet. Kalau enggak cuma harus pakai modem. Itu kan belum wifi belum familiar ya. Modem. Nggak bisa. Akhirnya beliau datang bawa print-printan dari warnet buka AVO saya. Ternyata ada bonusnya. Bulan pertama itu pas sekian juta, bulan kedua itu sekian juta. Pokoknya di total bulan ketiga itu sudah 15-an juta. Total itu, Mas ini uang apa ini? Uang apa ini? Ini namanya adalah bonus HRI. Oh iya ya, Pak Nas itu kan namanya bonus di AVO-nya. Oh ini bonusnya. Di situ akhirnya saya ingat, saya sakit, saya nggak bisa jualan, tapi karena saya punya aset pasif income ternyata menghasilkan. Walaupun saya sakit, pelanggan-pelanggan ini masih pada belajar. Keren atau keren banget itu? Saya lagi ngobrol sama panjenengan semuanya sharing di Lamongan.
Pertanyaan saya, mitra-mitra saya yang ada di luar sana semuanya, hari ini ada yang beli nggak? Ada. Banyak? Banyak. Ekuivalen omset poin grup saya rata-rata di 700.000 poin sampai 800.000 poin. Berarti 5 miliar tiap bulan ekuivalen angka rupiahnya terjual dari jaringan saya. Pertanyaan saya, dari pembelian itu semuanya, mereka di luar sana, saya lagi sering sama jenengan di sini, saya dapat komisi ya? Dapat anggaran semua saudara? Pasti. Saya ngambil hak mereka tidak? Keren banget. Itulah hari ini. Kita bisa dapat namanya passive income tanpa harus mengeluarkan modal ratusan atau miliar. Begitu. Saya kadang bilang sama mama kemarin, nama kos-kosan itu mau jadi kan sudah tahu kos-kosan itu cuma 500.000 setiap bulan. Mahasiswa itu berapa sih? Gitu, 500 sampai 750.000. 500.000 20 itu cuma 10 juta. Modalnya sudah 1 miliar. Kapan balik modalnya? Gitu. Namanya orang tua, orang sepuh, pikirannya kan yes bro. Padahal dapat jatah sama anaknya lebih gede daripada itu gitu. Tapi ini jadi pelajaran berharga. Bahwasanya apa? HNI sangat menarik sekali. Betul? Menarik apa sangat menarik? Sangat menarik. Dan perhatikan di sini, penghasilan Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya aktif income, bukan hanya pasif income, ada namanya penghasilan ketiga. Namanya apa? Bukan invisible, tapi namanya adalah portfolio income. Contoh panjenengan punya saham, punya deposito, punya obligasi, atau sebenarnya begini, jangan punya tanah, beli orang koper ngopeni, koper ngurusi nganti lari. 10 tahun kemudian baru ingat. Pertanyaan, tanahnya nilainya sama atau sudah naik berkali-kali lipat? Naik berkali lipat. Emas, jenengan tiba-tiba ini ada duit kok nganggur daripada nyimpan atau emas itu nggak simpan emang ada semuanya. Nggak terasa nyimpan emas. Semakin bertambah waktu, emas nilainya turun atau bertambah? Hari ini emas berapa? Kemarin Jumat istri saya beli itu 2,3, hampir 2,3 juta per gram. 2,3 per gram gitu. Nah, dulu kita mulai menyimpan emas ketika hutang sudah mulai lunas ya. Kita hutang lunas itu 2017 November. Saya gabung, jadi di HNI itu baru bisa melunasi hutang itu 4 tahun bukan sih. Berjuang di HNI baru bisa lunas hutang 2 miliaran lah baru bisa lunas. Jadi jangan berharap di HNI bisa instan, semuanya butuh proses. Tapi menurut saya masih lumayan. Dalam 4 tahun bisa melunasi hutang 2 miliar itu masih lumayan bagi HNI. Pertanyaan saya, menurut jenengan lumayan apa lumayan banget? 4 tahun bisa saving 2 miliar lumayan nggak? Apa nggak deh? Saya kadang-kadang ada yang ngomong, situ yo, petang-petang gitu. Apa namanya 2 miliar gitu. Ternyata juga lumayan di lamongannya. Oke. Ini adalah dampak daripada apa? Sistem. Anda ketika berbisnis tidak menggunakan sistem, apa yang terjadi? Anda akan bekerja di usaha Anda sampai Anda tua dan akhirnya berhenti ketika Anda mati. Tapi ketika saya meninggal, pertanyaan saya, apakah pelanggan saya ini ikut meninggal? Dan ini bisa nggak saya wariskan ke anak keturunan? Bu Anse, Bu Dwi yang sudah menyaksikan berapa banyak sahabat perjuangan kita di HNI sudah pada meninggal karena usia, karena kondisi tertentu dan sebagainya. Akhirnya apa? Anak keturunannya menikmati semua hasilnya. Dan ini akhirnya bisa terbagi dengan baik pada anak keturunannya. Keren? Keren banget. Bisnis di luar, orang yang meninggal nggak bisa jalan, habis. Dia ini keren? Bukan kosong buat hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, HNI itu simple, HNI itu sederhana. Jadi jangan dibuat rumit gitu loh. Karena manusia cuma ya ini, sistemnya sudah ada. Jangan kalau mau buat usaha sendiri, bangun bisnis sendiri, buat sistem sendiri, pertanyaannya rumit apa rumit banget? Ini sudah tinggal jalan.
Saya kemarin akhirnya juga memperjelas ke teman-teman LED waktu bilang, enak ya mas Angga sekarang ya, proyek rumahnya banyak, rumahnya nggak ada utangnya, nggak ada urusan dengan bank, semua pun jenengan lihatnya enaknya. Sekali-kali coba yuk ikut saya di kantor ngurusi properti, kira-kira mumet apa mumet banget? Buat saya itu mah mumet tuh ya dengan HNI, tak tinggal ngurusi properti HNI ini mampu, tak tinggal ngurusi pondok HNI ini mampu, tak tinggal modal mandiri luar negeri HNI. Nah, tapi nggak mungkin tuh pelanggan-pelanggan aku terus akhirnya mandek bawa order. Nggak mungkin gitu. Berarti sangat luar biasa. Bisnis yang sederhana itu lebih baik, dan saya ingin memperjelas sama teman-teman. Ini mengajarkan kita mendapatkan 1% dari pergerakan ribuan orang itu lebih menarik daripada mendapatkan 100% tapi dari gerak kita sendiri. Betul nggak? Halo? Mendapatkan 1% dari pergerakan ribuan orang itu lebih menarik daripada mendapatkan 100% tapi dari gerak kita sendiri. Karena gerak kita sendiri setiap hari pun terbatas. Jatah hidup kita cuma 24 jam. Sak pol-polnya yang bergaya paling cuma 12 jam, 16 jam. Baru terus kemeselan, betul? Betul? Tapi kalau 1% mungkin satu orangnya ini cuma bergerak 1 jam sehari. PCA mengenalkan 1 jam sehari, sambil ngajar cerita, sambil duduk cerita, sambil kajian cerita semuanya. Tapi ada 1000 orang, berarti kan? Berarti 1 jam dikali 1000, berarti 1000 jam sehari adalah jam kerja yang kita hasilkan dari bisnis HNI kita. Mantap? Kira-kira orang kalau sehari kerjanya 1000 jam, pertanyaannya bayarannya cocoknya berapa Mas Arifah? Seluruh fikum. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yuk kita mulai terkait dengan namanya bisnis. Nah, saya mau ngasih HNI, mengasih utang melalui HNI, bangun showroom melalui HNI, perumahan melalui duit HNI yang belum. Nah, nanti kalau sudah mulai banyak yang LED, insya Allah saya akan bagikan ilmu terkait dengan namanya 5 level financial planning buat teman-teman di lapangan. Siap. Ini janji. Financial planning berarti rencana keuangan dan manajemen finansial. Tapi perhatikan, mengatur keuangan, merencanakan keuangan itu akan lebih jelas, gamblang, lugas dan bisa dilakukan kalau ada uangnya. Pertanyaan saya, sudah banyak belum uangnya? Ayo kita perbanyak barang-barang dengan ini. Siap? Siap? Semoga bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Monggo. Kita interaktif aja ya, santai aja interaktif. Monggo. Ini jam berapa? Hampir jam 11:30. Sebentar lagi sudah masuk minggu, 15 menit lagi. Masanya saya tanya Oke, dulu. monggo. Ini boleh dicatat dulu. Oh, sudah ada. Saya sedikit aja. Monggo. Tadi yang 5 menit untuk tentang HNI ya, kemudian yang itu urutan 5 menit, kemudian closingnya itu dilakukan hari itu juga berarti. Closingnya tadi langsung Bu. Langsung lagi. Itu sekaligus misalnya berarti sekaligus. Jadi mitra? Iya, langsung. Saya tadi bilang sama bapaknya bahwasanya apa tadi? Saya bilang sama bapaknya. Cocok ya semuanya ini cocok. Jadinya kalian nomor 3. Dia sekali seandainya dua Pak dari tadi untungannya sekian 11.000. Untuk belanja berikutnya, panjenengan insya Allah sudah tidak dapat harga ini lagi, tapi dapat harga potongan yang lebih banyak. Syaratnya panjenengan buat namanya kartu belanja. Saya bahasanya gitu, kartu belanja. Zaman dulu nggak ada 10.000, zaman dulu 30.000, sekarang ada 10.000. 30.000 rupiah belanja berikutnya insya Allah sudah langsung dapat potongan. 30.000 dapat buku dan sebagainya, langsung itu. Saya langsung. Saya nggak gantung belanja sesuk meneh panane lah kita agen di mana harus diagen wong liya gitu. Kalau misalnya ada nggak yang kemudian kesulitan mendapatkan data-data diri dan actionnya gimana? Kalau dulu saya tidak sulit karena dulu belum musimnya pinjol dan judul. Kalau sekarang rata-rata betul. Sekarang
Oke, saya rata-rata sekarang bilang, saya langsung bilang, Mas, kadang-kadang anak muda kan takut pinjol KTP buat apa kan gimana kan? Tenang aja, ini bukan buat pinjol juga, ini hanya untuk buat kartu diskon. Dan saya minta tolong tuliskan aja catatnya aja. Nomor identitasnya berapa, KTP-nya, ditulis saja, nggak usah fotonya. Tanggalnya berapa, dan itu saya lihat, langsung saya daftarkan Mas ya, kartu ini janji. Saya bilang gitu, insya Allah aman. Saya langsung bilang gitu, begitu Bu Asik. Iya, terima kasih. Karena zaman kita dulu nggak ada itu, jadi ya orang gampang-gampang aja ya. Sekarang ngeri ya, ngeri. Dan tapi nggak bisa loh, KTP saja tanpa selfie itu kan nggak bisa untuk apa pinjol itu nggak bisa. Jadi KTP harus dengan selfie ini baru bisa untuk mengajukan pinjol. Begitu. Jadi kalau hanya KTP tok tanpa selfie sama KTP-nya nggak bisa. Kita betul. Tadi kan penawaran 263 itu pakai harga konsumen. Nah, berarti keuntungannya langsung untuk membuatkan kartu anggota. Enggak. Jadi keuntungan dengan pendaftaran kartu anggota itu dua akad yang berbeda. Saya bilang sama bapaknya 2 atau 3? 2. Berarti harganya 90.000 tambah 10.000 untuk daftar namanya kartu diskon. Dan selesai. Gitu. Karena memang produk kita harganya adalah harga konsumen. Karena apa yang kita kenalkan adalah orang yang belum jadi akhir. Clear? Betul? Dan harus teman-teman mindsetnya tadi harus clear. Produk kita sudah sangat murah, betul nggak? Sekarang saya tanya, sabun tadi loh, kayak gini aja, 4 kilo sabun kecantikan, jualnya murah atau mahal? Mahal banget, pasta gigi itu mahal kayak kita sudah sangat terlalu murah. Harga konsumen itu sudah sangat terlalu murah. Jangan dibuat harga kita jadi tambah murahan. Clear? Jelas? Oke. Karena sudah masuk adzan zuhur, saya cukupkan. Nanti insya Allah pada zuhur kalau masih ada sharing apa saya masih ada waktu insya Allah. Hari ini di Solo juga ada IEF ya, International Islamic Edu Fair di Solo, ada Pak Agung, Dr. Mamati dan sebagainya. Mungkin malam nanti saya juga harus bersama di video. Tapi pada zuhur sampai asar insya Allah masih bisa bersama teman-teman untuk sharing di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Angga. Setelah ini kita lanjutkan. Setelah isoma kita berkumpul kembali pukul 12:30 siang untuk melanjutkan belajar bisnis. Ini monggo. Yang bapak-bapak sakit sholat di masjid depan SMP, yang ibu bisa sholat